kembali dalam Big Shit News. Kecanduan games menjadi salah satu masalah besar yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang ini. Banyak sekali dampak yang dihasilkan dari bermain game online dengan terus-menerus yang bisa menghambat pertumbuhan seorang remaja. Dampak-dampak mulai dari dampak kesehatan fisik sampai kesehatan mental seorang anak. Walaupun ada kegunaan dalam bermain game seperti dalam pemikiran anak, bermain game berlebih bisa memberi kerusakan pada saraf anak yang bisa menurunkan kemampuan akademis anak. Selain itu, kerusakan saraf pada anak dapat menimbulkan penyakit jiwa pada anak. Tanda-tanda adanya kerusakan saraf pada anak bisa mulai dari stres berlebihan sampai gejala-gejala gangguan jiwa. Baik, saya sudah bersama narasumber. Selamat sore Pak, bolehkah saya tahu namanya siapa? Nama saya Aditya Gemilang. Apakah saya boleh menanyakan pertanyaan? Tentu saja boleh. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang membuat seorang remaja muda kecanduan bermain game? Banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah keinginan remaja yang sangat tinggi untuk bermain game, rasa bosan yang tinggi saat remaja tidak bermain game, dan juga ketidakmampuan remaja untuk mengatur waktu, manakah untuk bermain game, manakah untuk mengerjakan tugas, dan juga manakah untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Pertanyaan kedua, apa penyebab dari kecanduan bermain game? Penyebabnya adalah hasrat anak yang tinggi atau remaja yang tinggi untuk bermain game, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencegah ini dari awal mereka memiliki gadget. Pertanyaan ketiga, mengapa anak-anak sulit lepas dari bermain game? Itu tadi dikarenakan hasrat yang tinggi. Jika remaja tersebut sudah kecanduan games, maka saat mereka tidak menggunakan HP atau bermain game, mereka akan mengalami stres dan juga kebosanan yang tinggi. Oleh karena itu penting sekali kita mencegah kecanduan game dari semenjak anak tersebut memiliki gadget. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatasi keadaan kecanduan bermain game? Cara mengatasinya bisa dengan orang tua ataupun anak tersebut. Pertama, melewati orang tua. Dengan orang tua, anak bisa dinasihati dan juga diberikan edukasi-edukasi mengenai pentingnya untuk mencegah kecanduan games. Sehingga anak tersebut bisa disadarkan mengenai bahaya tentang kecanduan games. Dan nantinya anak tersebut bisa mulai hidup baru yang tentunya lebih baik lagi dan dijauhkan dari game. Pertanyaan kelima, kapan anak bisa mencegah penggunaan gadget sebelum anak kecanduan bermain game? Pencegahannya itu ya yang sudah saya katakan tadi, semenjak anak tersebut memiliki gadget. Kalau pencegahannya setelah dia memiliki gadget, bisa saja anak tersebut sudah kecanduan games. Maka jika sudah kecanduan games akan sulit untuk mencegahnya. Jadi sebaiknya dari awal anak tersebut memiliki gadget. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sangat sulit untuk mengatur waktu bermain game oleh remaja? Kak, sangat penting. Pertanyaan ke-6. Mengapa sangat penting untuk mengatur waktu bermain game oleh remaja? Tentunya mengatur waktu itu sangat penting ya di kala remaja ini. Jika tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka tidak terdapat atau terjadinya ketidakseimbangan aktivitas-aktivitas kita. Jika kita bisa mengatur waktu, maka aktivitas yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Kalau misalkan nggak teratur, tidak diatur, maka bisa saja waktu yang seharusnya kita gunakan untuk melakukan aktivitas malah digunakan atau disalahgunakan ke kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ya itu tadi cara ataupun mengapa sangat penting dari pencegahan atau dari mengatur waktu. Ya. Terima kasih atas pendapatnya Pak Adit. Sama-sama. Yuk kembali ke studio bersama wartawan Pak El.
Orang tua dan keluarga menjadi petugas pertama dan utama yang bertugas untuk melepaskan anak dari bermain game. Orang tua dapat memberikan penjadwalan atau sanksi kecil jika anak bermain di luar batas waktu, sehingga anak lama-kelamaan akan mengerti untuk tidak bermain di luar jam yang sudah ditentukan. Mari kita simak pendapat oleh narasumber orang tua anak dengan reporter yang sudah ada di tempat. Terima kasih dengan wartawan Pael. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Permisi Bu, Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Duma. Oke Bu. Saya ingin bertanya ya Bu, izin. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, faktor apa saja yang membuat seorang remaja dapat kecanduan bermain game? Seorang remaja bisa kecanduan game, kemungkinan besar dia banyak waktu di rumah. Kegiatan ekstrakurikulernya kurang, kegiatan di non akademisnya kurang. Jadi dia menghabiskan waktu dengan gadget yang di tangannya. Lama-lama sudah terbiasa dan jadi candu. Oh, begitu ya Bu. Terus ada pertanyaan kedua. Apa penyebab dari kecanduan game pada anak SMP sekarang? Maksudnya anak-anak kenapa kecanduan gitu. Iya. Yang namanya games itu kan akan berulang-ulang, ditantangin berulang-ulang. Misalnya gamenya udah menang, merasa tertantang lagi dan akan pengen terus. Gitu ya Bu. Iya. Oke, pertanyaan ketiga, mengapa anak-anak sulit lepas dari bermain game? Nah, yang pertanyaan kedua itu bersambung. Karena dia sudah nyaman menikmati gamenya, akan minta lagi level berikutnya, dan lama-lama otaknya hanya tersita untuk game yang tadi. Gimana supaya lebih naik lagi, lebih ini lagi. Maka kegiatan yang lain juga akan lupa gitu loh. Makanya dia candu, dia semakin menikmati gadgetnya terus. Oh, begitu ya Bu. Lalu ada pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain game? Nah, ini kerjasama anak dan orang tua. Orang tua harus bisa membatasi pemakaian gadgetnya. Mau nggak mau, walaupun tidak sepaham sama anak, jalan satu-satunya mengurangi pemakaian. Atau anaknya dijam-jamin kapan main game, kapan tidak memegang HP. Baik orang tua sama anak harus disiplin sama-sama. Jangan anaknya megang HP, mamanya boleh, orang tuanya boleh. Jadi harus kerjasama anak dan orang tua. Baik, terima kasih Bu. Ya baik Bu, pertanyaan selanjutnya, mulai dari kapan anak-anak harus dapat dicegah penggunaan gadgetnya supaya tidak kecanduan bermain game? Kalau untuk sekarang anak baru lahir aja kan udah dikasih gadget ya sama orang tua ya. Iya. Nggak ada batasannya kembali karena mereka juga sekolah harus pakai gadget. Paling orang tua harus memantau benar gitu loh, apakah waktunya game atau urusan sekolah, seperti itu. Nggak bisa kapan harus dibatasi gitu. Karena ya zamannya sudah teknologi gadget semua gitu. Jadi kembali lagi orang tua harus memonitor anaknya, pemakaian gadget anaknya. Oh, seperti itu ya Bu. Oke, baik Bu. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan keenam. Mengapa perlu sangat penting untuk mengatur jadwal bermain game anak? Nah, ini satu-satunya langkah yang bisa dilakukan orang tua, hanya mengatur waktu. Karena gadget nggak bisa dihindari dari kehidupan kita, anak, orang tua. Zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari gadget karena sangat membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Jalan satu-satunya hanya mengatur waktu dan kerjasama anak sama orang tua. Itulah waktunya memanage waktu untuk main game, karena kalau tidak dimanage jadi kecanduan. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih Sama-sama. bersama Bu Duma. Sama-sama. Selanjutnya kita akan kembali ke studio. Selain orang tua, guru-guru juga bisa menjadi pencegah kecanduan games dengan memberi pembimbingan di sekolah tentang kecanduan games. Guru-guru sebagai pendamping anak-anak bertanggung jawab atas penggunaan gadget anak-anak di dalam pembelajaran. Pembimbingan akan lebih baik jika guru pendamping adalah guru-guru muda yang mengerti akan teknologi zaman sekarang. Bagaimana pendapat guru tentang kecanduan games? Mari kita berpindah ke reporter. Baik, terima kasih. Saya sudah bersama dengan narasumber. Selamat siang Pak. Selamat siang Dengan Bapak siapa? dengan Pak Oscar. Oke, Pak Oscar. Iya. Saya Marcel, Pak. Oh ya, selamat siang saya. Hari ini saya izin bertanya ya, Pak, tentang kecanduan bermain games. Pertanyaan pertama, apa penyebab dari kecanduan bermain game?
menurut saya penyebab kecanduan anak-anak ya ini ya, anak-anak bermain games karena era sekarang ini kan era digital, jadi banyak permainan game berkembang juga dan anak-anak itu sudah diberi gadget oleh orang tua sehingga banyak anak yang menggunakan gadgetnya untuk bermain game. Yang pertama itu, lalu selanjutnya karena mungkin waktu luang anak-anak di rumah maupun saat tidak jam pelajaran itu banyak sehingga anak-anak memanfaatkan waktu luang itu untuk bermain game. Lalu selanjutnya faktor juga dari teman-teman dari internet. Nah, yang mengajak anak-anak yang mungkin belum bermain game untuk bermain game, dan juga banyak tutorial juga di YouTube, banyak juga informasi dari YouTube yang bisa diterima oleh anak-anak terkait dengan main game sehingga itu mungkin bisa menarik anak-anak untuk bermain game. Seperti itu ya, Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa penyebab dari kecanduan mengapa anak-anak sulit bebas dari bermain game? Karena ya itu di era digital itu banyak perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga anak-anak tertarik untuk bermain game. Salah satunya game itu kan banyak sekali ya sekarang ya, dan itu menarik sekali, dan juga fasilitas yang diberikan oleh orang tua yang sangat mendukung anak-anak bermain game. Dan mungkin hal yang lain tadi pertanyaan tentang apa? Yang Oke, saya kedua, ulangin lagi ya, Pak. Mengapa anak-anak sulit lepas dari bermain games? sulit lepasnya, nah mungkin menyambung dari tadi, sulit lepasnya yaitu karena anak-anak belum bisa memanfaatkan atau memanage waktu yang harusnya belajar tapi digunakan untuk hal yang lain begitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Terus ada pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain games? Cara untuk mengatasi kecanduan bermain games, mungkin salah satunya adalah mencari aktivitas lain selain bermain game, mungkin dengan olahraga, mungkin dengan yang suka musik bermain musik, yang suka nyanyi kembangkan bakat menyanyinya dan sesuai bakatnya sehingga tidak ada waktu untuk bermain game begitu. Baik, Pak. Lanjut ada nomor 4. Kapan anak harus mulai dicegah penggunaan gadgetnya sebelum anak itu kecanduan bermain games? Harusnya mulai dari anak-anak itu diberikan gadget. Nah, anak-anak sudah diedukasi terkait dengan games, bahwa games itu ya boleh bermain game tapi harus tahu waktu, harus bisa manajemen waktu sehingga tidak terlalu kecanduan sehingga nanti bermanfaat buruk atau berdampak tidak baik untuk anak selanjutnya. Begitu. Baik, Pak. Lanjut pertanyaan terakhir. Mengapa sangat penting untuk mengatur waktu bermain game anak? Ya, sangat penting karena untuk anak-anak misalkan usia pelajar SMP itu kan fokusnya pertama belajar dan juga kalau bisa membantu orang tua juga. Nah, nanti kalau misalkan anak-anak sudah kecanduan bermain game maka sudah lupa waktu sehingga hal belajar dan hal yang lain apalagi membantu orang tua itu sudah tidak dijalankan. Dan mungkin hal yang lain karena bermain game itu hal-hal seperti bicara-bicara yang kurang baik, kata-kata kasar itu akan terbawa sampai mungkin nanti dewasa atau menjadi kebiasaan anak-anak itu. Baik, terima kasih ya Pak Oscar atas jawaban-jawabannya. Ya, semoga menjawab ya. Oh iya, kasih Pak. Oke, kita akan kembali ke studio. Faktanya, banyak orang yang menganggap kecanduan games itu adalah hal yang sepele, yang sangat mudah diselesaikan. Tetapi hasil dampak-dampak kecanduan game sangat besar, berjarak dari stres yang berat sampai gangguan jiwa. Sebab itu orang tua, keluarga, dan guru anak harus mencegah anak sebelum anak sudah termasuk candu bermain games, supaya masa depan anak dan bangsa tidak akan hancur karena bermain games yang berlebihan. Sekian Big Shit News malam ini, selamat malam.